Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3133 Pengalaman Hidup dan Mati Lainnya. Para tokoh utama dari Nine Blades Heavenly King Mansion, keluarga Qin, dan keluarga Winged Man bergabung pada saat yang sama. Puluhan serangan menyelimuti Lu Ming dengan kekuatan yang mengerikan. Ekspresi Lu Ming amat serius. Rantai es, baju besi Scarlet Gold 9 lapis, penghancur ruang. Dalam sekejap, Lu Ming mengeluarkan berbagai macam teknik. Rantai es dan baju besi Crimson Gold 9 lapis melindungi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, ia menusukkan tombak panjangnya dengan liar. Dalam sekejap, puluhan kilatan tombak ditembakkan ke segala arah. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi Lu Ming berubah drastis. Serangannya dihancurkan oleh 4 kekuatan mengerikan dan meledak terus-menerus. Ledakan, ledakan. Keempat serangan itu menembus pertahanan Lu Ming dan melemparkannya sambil memuntahkan banyak darah. Faktor kekuatan surgawi asal, Lu Ming bergumam dengan ekspresi muram. Dia menemukan bahwa keluarga manusia bersayap dan keluarga Qin masing-masing memiliki seorang jenius teratas yang telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asal dan berada di alam Raja Dewa tingkat pertama. Selain Duan Jiang dan pemuda berjubah merah, ada 4 orang lagi. Sebenarnya ada 4 orang favorit surga di level ini. Lu Ming tidak sebanding dengan 2 orang di antaranya, apalagi 4 orang. Sepertinya lebih mudah untuk membangkitkan faktor kekuatan surgawi setelah aku mencapai alam Raja Surgawi. Lu Ming punya sebuah pikiran dalam benaknya. Dia terus-menerus bertemu dengan makhluk yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi. Dia tidak percaya bahwa semua orang ini telah terbangun di bawah level Raja Dewa. Semakin rendah basis kultivasi seseorang, semakin sulit untuk membangkitkan faktor kekuatan surgawi. Ada begitu banyak keajaiban di kubu universal, tetapi hanya sedikit yang bisa membangkitkannya di bawah tahap Raja Dewa. Dan sekarang, Lu Ming telah bertemu 4 di antaranya dalam waktu yang singkat. Kebanyakan orang-orang ini telah terbangun setelah berhasil mencapai God King. Setelah mencapai tingkat Raja Surgawi, kekuatan surgawi seseorang akan meningkat drastis, dan pemahaman mereka tentang kekuatan surgawi juga akan meningkat. Beberapa jenius yang telah membangkitkan kekuatan surgawi Raja Surgawi setengah langkah mereka pada 99% memiliki peluang tinggi untuk sepenuhnya membangkitkan kekuatan surgawi mereka setelah mencapai tingkat Raja Surgawi. Mata Duan Jiang dan pemuda berjubah merah menjadi cerah ketika mereka mengetahui bahwa keluarga orang bersayap dan keluarga Qin sama-sama memiliki ahli tingkat ini. Bocah, mari kita lihat bagaimana kau mati. Bunuh. Duan Jiang meraung dan terus menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, makhluk surga favorit lainnya juga menyerang. Mundur. Lu Ming menggunakan teknik 9 Kun Peng surgawi dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, ia terus-menerus memicu formula karakter pertempuran. Namun, keberuntungannya tidak bagus. Kekuatan tempur yang ditingkatkan 5 kali lipat dari formula pertempuran belum berhasil dipicu. Kau ingin pergi. Hari ini, kau akan mati. Favorit surga dari ras manusia bersayap yang telah membangkitkan gen kekuatan surgawi asal berteriak dingin. Dengan kepakan sayapnya, tubuhnya tampak telah berubah menjadi sambaran petir saat ia meledak dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Kekuatan surgawi yang dikembangkan oleh ras manusia bersayap petir dan faktor kekuatan surgawi asal yang terbangun semuanya terkait dengan petir. Begitu petir itu meledak, kecepatannya sangat mengerikan. Dengan kultivasinya di alam Raja Surgawi tingkat pertama, dia bahkan lebih cepat dari Lu Ming. Setelah beberapa kilatan, dia berhasil menyusul Lu Ming. Kandang petir. Pemuda dari keluarga bersayap itu berteriak dingin. Dia mengepakkan sayapnya dan kilatan petir yang tak berujung meledak, membentuk sangkar yang menyelimuti Lu Ming. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan membombardir sangkar petir itu. Namun, sangkar petir itu hanya bergetar dan tidak dapat dihancurkan dalam waktu singkat. Serangan dari yang lain juga telah tiba. Lu Ming hanya bisa fokus pada pertahanan. Namun, ketika berhadapan dengan 4 teladan seperti Duan Jiang dan dukungan para teladan lainnya, Lu Ming berada dalam bahaya dan sama sekali bukan tandingan mereka. Walau ia berusaha sekuat tenaga menghalanginya, ia tidak dapat menghalanginya sepenuhnya. Wah, kekuatan tinju yang mengerikan mendarat di tubuh Lu Ming. Ini adalah tinju 7 luka milik Paragon Klan Qin, dan kekuatan penghancurnya sangat mengejutkan.
Tubuh Luming terpental dan menabrak sangkar petir, menyebabkan sangkar itu meledak dengan suara gemuruh yang keras. Darah menyembur keluar dari mulut Luming. Pemandangan ini disaksikan oleh semua orang di luar barisan. Hehe, anak ini akhirnya akan dibunuh. Mati, mati. Orang-orang dari keluarga Jin, keluarga Winged People, dan keluarga Qin meraung dalam hati mereka. Mereka merasa sangat segar. Menghadapi situasi seperti itu, mereka tidak percaya bahwa Luming dapat bertahan hidup. Raja Langit Sembilan Pedang juga mencibir, dia menatap Raja Langit Sembilan Ekstrim dan mengejek, Jiu Jue, sepertinya orang-orangmu sama sekali tidak bersatu. Haha. Wajah Sembilan Raja Surgawi mutlak dingin dan dia tidak menjawab. Keluarga Wu dan beberapa orang yang berhubungan baik dengan Luming semuanya khawatir. Seorang jenius berbakat seperti itu akan meninggal hari ini. Seseorang bergumam, bakat Luming telah mengejutkan sebagian besar orang. Sekarang setelah mereka melihat bahwa Luming terancam mati, banyak dari mereka merasa sangat disayangkan. Pada saat ini, Luming memang dalam situasi yang genting. Setelah gelombang serangan pertama, lawan segera melancarkan gelombang kedua. Terpicu, sial. Luming meraung dalam hatinya. Sayangnya, sulit untuk mengaktifkan peningkatan 5 kali lipat kekuatan tempur dari formula karakter pertempuran saat ini. Salah satu alasannya adalah kemungkinan memicu formula pertempuran dengan kekuatan tempur 5 kali lipat rendah. Alasan lainnya adalah sulit baginya untuk berkonsentrasi penuh dalam memicu formula pertempuran saat orang lain terus-menerus menyerangnya, sehingga kemungkinan memicunya akan lebih rendah. Aku tidak bisa mati. Supernova. Luming meraung dalam hatinya. Matanya ganas saat dia terus-menerus mengeluarkan ledakan bintang. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk memperjuangkan manik asal kekuatan surgawi. Tentu saja, dia tidak bisa mengandalkan kekuatan eksternal. Karena itu, QQ tidak mungkin mengikuti Luming. Luming hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ledakan bintang berturut-turut hanya dapat menahan pihak lain untuk waktu yang singkat. Krisis Luming belum terselesaikan. Pisau yang membelah surga, tebasan petir, tinju Dewa Tujuh Luka, pedang perang api suci. 4 orang terkuat di surga melancarkan serangan terkuat mereka dan menghancurkan kekuatan penghancur supernova. Mereka menyerang Luming. Blokir itu, Luming berteriak. Kekuatan surgawi dalam tubuhnya beredar dengan gila-gilaan, menguras semua kekuatan surgawi. Kondisinya meningkat ke puncak. Ledakan. Pada saat ini, dalam menghadapi bahaya, pikiran Luming tampak bergemuruh. Pada saat ini, Luming tiba-tiba menjadi tenang. Luming menjadi sangat tenang, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kondisi halusinasi. Keadaan hidup dan mati. Saat menghadapi kematian, Luming sekali lagi menyentuh alam misterius ini. Di alam ini, Luming tiba-tiba memiliki pemahaman baru tentang berbagai keterampilan surgawi, keterampilan rahasia, dan berbagai kekuatan surgawi yang telah dikembangkannya. Hal ini terutama berlaku untuk kekuasaan surgawi kepala kedaulatan. Di bawah bimbingan Lansang, pemahaman Luming tentang kekuatan surgawi penguasa adalah yang terdalam. Dia telah mencapai puncak kebangkitan pertama. Pada saat ini, Luming tampaknya telah bersentuhan dengan sesuatu dari faktor kekuatan surgawi asal dari kekuatan surgawi penguasa. Dia tampaknya telah melihat sebuah pintu dalam faktor kekuatan surgawi asal dari kekuatan surgawi sang penguasa. Ya, itu adalah sebuah pintu batu kuno. Pintu itu sangat besar dan memancarkan tekanan yang sangat besar. Luming dapat merasakan kekuatan yang mengerikan dari pintu batu itu. Ia mencoba mendekati pintu batu itu. Tanpa diduga, ia berhasil. Ia menyentuh tepi pintu batu itu. Pada saat ini, dia juga merasa bahwa dia bisa meminjam kekuatan pintu batu ini. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat dan pikiran Luming menjadi jernih. Dia telah lolos dari kondisi hidup dan mati. Serangan dari segala arah datang padanya. Pada saat ini, Luming secara naluriah mengedarkan kekuatan surgawi Tuhannya dengan sekuat tenaga tanpa berpikir. Sebuah pintu batu muncul di atas kepalanya. Bab 3134, Teknik Rahasia Asal, Gerbang Penguasa. Sebuah pintu batu muncul di atas kepala Luming. Pintu batu ini adalah apa yang dilihat Luming dalam faktor kekuatan surgawi asal dari kekuatan surgawi penguasa. Namun, pada saat ini, pintu batu itu sangat redup dan tidak jelas, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Membunuh.
Luming mengambil alih kendali pintu batu itu. Pintu batu itu tiba-tiba bergetar dan kekuatan yang mengerikan meledak keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan ini sangat dahsyat. Ketika bertabrakan dengan serangan Duan Jiang dan yang lainnya, kekuatan itu benar-benar menetralkan semua serangan mereka. Skill rahasia asal. Itu skill rahasia asal. Jantung Luming berdebar kencang. Ia punya firasat bahwa ini pasti teknik rahasia asal, teknik rahasia yang ia pahami dari faktor kekuatan surgawi asal. Luming tidak menyangka bahwa dia akan mampu memahami keterampilan rahasia asal ketika dia terjebak dalam kondisi hidup dan mati. Namun, kendali Luming atas pintu batu itu sekarang sangat lemah. Pintu batu itu bisa runtuh dan menghilang kapan saja. Aku harus pergi dan mencari tempat untuk belajar. Kalau tidak, aku mungkin akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Sebuah pikiran melintas di benak Luming. Ia kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan pintu batu yang samar-samar terlihat itu dan tiba-tiba meledakkannya ke arah anak ajaib terkuat dari keluarga manusia bersayap itu. Kecepatan ahli kebanggaan surga dari keluarga manusia bersayap ini terlalu cepat. Jika mereka ingin menyerang, mereka akan menyerang orang ini terlebih dahulu. Asyik, pintu batu yang samar-samar terlihat itu menekan keajaiban keluarga manusia bersayap, dan suatu kekuatan dahsyat menyembur ke arah pihak lain dengan cara yang luar biasa. Tebasan petir, ahli kebanggaan surga dari keluarga manusia bersayap itu buru-buru melancarkan serangan untuk menghalanginya. Namun, setelah pintu batu itu ditekan, serangan ahli kebanggaan surga dari keluarga manusia bersayap itu langsung runtuh. Ledakan. Pintu batu yang samar-samar terlihat itu membombardir keajaiban klan manusia bersayap itu. Ia mengeluarkan teriakan yang mengerikan saat tubuhnya terpental sejauh puluhan ribu mil, menyebarkan bulu-bulu ke seluruh langit. Keajaiban keluarga manusia bersayap itu terluka parah dalam satu gerakan, dan tubuhnya hampir meledak. Auranya sangat lemah. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Luming diam-diam terkejut. Kekuatan pintu batu itu berada di luar dugaannya. Luming nyaris tak dapat mengendalikannya dan tak dapat melepaskan banyak kekuatannya. Namun, ia masih berhasil melukai si ajaib dari keluarga manusia bersayap yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal dengan satu gerakan. Sayangnya setelah serangan itu, pintu batu itu bergetar dan menghilang seperti hantu. Ayo pergi. Luming memanfaatkan kesempatan itu untuk mengeluarkan jurus 9 kunpeng surgawi dan melepaskan diri dari kepungan. Ia berubah menjadi cahaya pelangi dan melesat ke kejauhan. Luming melukai anak ajaib keluarga manusia bersayap itu dengan satu gerakan, menyebabkan Duan Jiang dan yang lainnya sedikit tertegun. Pada saat mereka bereaksi dan ingin mengejar, sudah terlambat. Luming sudah berlari keluar 100.000 mil jauhnya. Kecepatan mereka jauh lebih rendah daripada kejeniusan keluarga manusia bersayap itu. Bahkan jika mereka ingin mengejarnya, sudah terlambat. Namun mereka tidak mau menyerah. Mengejar. Duan Jiang berteriak murka dan berubah menjadi kilatan cahaya pedang, mengejar Luming. Pemuda berjubah merah melakukan hal yang sama dan segera mengejarnya. Ekspresi wajah kesayangan surga klan Qin berubah, tetapi dia tidak mengejar. Duan Jiang dan pemuda berjubah merah mengejar Luming beberapa saat, tetapi mereka tidak dapat mengejarnya. Sebaliknya, jarak di antara mereka semakin jauh. Pada akhirnya, dia benar-benar kehilangan jejak Luming. Brengsek. Duan Jiang dan pemuda berjubah merah berteriak, wajah mereka sangat tidak sedap dipandang. Begitu banyak ahli yang mengepung Luming, tetapi dia berhasil melarikan diri. Dia benar-benar marah. Serangan macam apa itu? Duan Jiang dan pemuda berjubah merah itu teringat akan pintu batu yang samar-samar terlihat yang dikendalikan Luming. Sedikit ketakutan melintas di mata mereka. Serangan semacam itu tidak hanya menghalangi serangan mereka, tetapi juga melukai kesayangan surga yang setingkat dengan mereka. Kekuatannya sangat mengerikan. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa itu adalah keterampilan rahasia asal Luming. Bahkan Luming sendiri hanya bisa menebak dan tidak bisa memastikannya. Hahaha. Di luar formasi, 9 tebasan Raja Surgawi tertawa terbahak-bahak, menyebabkan ekspresi pedang 9 Raja Surgawi berubah gelap. Dibandingkan sebelumnya, mereka berdua sungguh bertolak belakang. Adapun para ahli dari keluarga Jin, keluarga bersayap, dan keluarga Qin, wajah mereka juga sangat suram. Dalam kondisi seperti itu, Luming benar-benar berhasil melarikan diri. Hal ini membuat mereka merasa sedikit marah. Raja Surgawi 9 pedang melambaikan tangannya,
dan pemandangan di langit berubah lagi. Sosok Luming terus muncul. Luming terlihat terbang cepat ke satu arah. Ia baru berhenti setelah terbang selama beberapa jam. Ini tempatnya. Aku akan membunuhmu. Luming bergumam dengan suara rendah. Ia kemudian menukik turun dan berlari ke tanah. Tombak panjang di tangannya berputar cepat seperti bor, menggali lubang di tanah. Luming bergegas masuk. Jejak Luming sepenuhnya hilang dalam gambar. Pemandangan ini hanya bisa dilihat dari ketinggian. Jika ada penghalang yang menghalangi pandangan, mereka tidak akan bisa melihatnya. Tentu saja, mereka tidak bisa melihat Luming memasuki bawah tanah. Raja Surgawi 9 Pedang hanya bisa terus berganti gambar dan fokus pada pertarungan memperebutkan kekuatan suci mutiara. Semakin banyak talenta bergabung dalam pertarungan memperebutkan manik asal kekuatan dewa, dan pertarungan pun menjadi semakin sengit. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Luming. Setelah Luming bergegas ke bawah tanah, ia membuka ruang besar jauh di bawah tanah dan memblokir pintu masuk. Luming kemudian mulai berkultivasi di ruang bawah tanah ini. Apakah itu keterampilan rahasia asal atau bukan? Ada pandangan penuh harap di mata Luming. Jika itu benar-benar teknik rahasia asal, dia pasti sudah meraup banyak uang. Seketika, Luming mengedarkan kekuatan surgawi Tuhannya dengan seluruh kekuatannya, dengan cermat memahami perasaan yang baru saja dialaminya. Awalnya, dia tidak merasakan apa-apa. Namun, 2 hari kemudian, Luming melihat pintu batu itu lagi dari asal energi surgawi kekuatan surgawi sang penguasa. Asyik, Luming mencoba mengendalikan pintu batu itu, yang menyebabkannya sedikit bergetar. Namun, dia tidak terbiasa dengan hal itu. Luming punya pikiran dan sebuah pintu batu muncul di atas kepalanya. Namun, pintu itu sangat kabur dan hampir tidak terlihat. Tidak lama kemudian, pintu itu runtuh. Saya belum cukup paham. Saya akan terus memahaminya. Luming bergumam dan kemudian mulai memahami dengan sepenuh hatinya. Waktu berlalu hari demi hari. Luming semakin terbiasa menggunakan pintu batu itu. Ketika pintu batu itu terwujud, pintu itu menjadi semakin jelas. Waktu yang bisa Luming gunakan juga meningkat pesat. Pada hari ini, pintu batu itu bergetar hebat dan memancarkan cahaya terang. Kemudian, 4 kata tiba-tiba muncul di benak Luming. Pintu dominasi. Gerbang penguasa memang merupakan teknik rahasia asal. Hahaha. Luming tertawa terbahak-bahak, sangat gembira. Dia telah memasuki formasi untuk memperjuangkan kekuatan suci Pearl dan membangkitkan keterampilan rahasia asal-usulnya. Namun, Luming telah membangkitkan keterampilan rahasia asal sebelum ia memperoleh mutiara asal kekuatan surgawi. Ini jelas merupakan panen yang luar biasa. Jika Duan Jiang dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak hanya gagal membunuhku, tetapi mereka bahkan membantuku membangkitkan teknik rahasia asal, aku ingin tahu seperti apa ekspresi mereka. Luming bergumam. Duan Jiang dan yang lainnya ingin membunuh Luming. Pada akhirnya, mereka tidak hanya gagal membunuhnya, mereka bahkan membantunya membangkitkan keterampilan rahasia asal. Jika mereka tahu tentang ini, mereka mungkin akan sangat marah hingga muntah darah. Masih ada lebih dari sehari sebelum batas waktu 1 bulan. Lupakan saja, aku akan berhenti berkultivasi dan pergi jalan-jalan. Aku tidak boleh melewatkan manik asal kekuatan surgawi. Aku akan melihat apakah aku bisa menemukannya. Luming bergumam dan meninggalkan ruang bawah tanah. Bab 3135, Hari Terakhir. Meskipun Luming telah membangkitkan keterampilan rahasia asal, dia telah menguasai lebih dari 1 jenis kekuatan suci. Luming juga telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal dalam kekuatan pedang yang tak terpadamkan. Dia juga dapat membangkitkan keterampilan rahasia asal. Luming tidak keberatan memiliki terlalu banyak mutiara kekuatan surgawi. Setelah meninggalkan ruang bawah tanah, Luming terbang ke arah inti susunan. Setelah terbang beberapa waktu, Luming tidak bertemu satu orang pun. Kemana semua orang pergi? Jangan bilang waktu sudah lewat. Tidak mungkin. Aku sudah menghitungnya, masih ada lebih dari 1 hari lagi. Luming merasa ragu. Ia terus terbang ke depan untuk beberapa saat. Tiba-tiba, ia melihat beberapa sosok terbang cepat ke satu arah. Beberapa orang ini adalah teladan dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut dan tidak memiliki dendam terhadap Luming. Kamu mau pergi kemana? Luming buru-buru mengejarnya dan bertanya. Luming. Ekspresi beberapa orang suci berubah ketika mereka melihat Luming.
Salah satu dari mereka berkata, kudengar ada banyak elit yang bertarung untuk mendapatkan mutiara kekuatan surgawi. Ayo kita pergi dan lihat. Bertarung demi mutiara kekuatan surgawi. Tampaknya manik asal kekuatan surgawi belum memiliki pemilik. Mata Luming berbinar. Dia segera mengikuti beberapa pemuda itu dan terbang maju. Di luar formasi, semua orang menatap tanpa berkedip ke layar besar di langit. Suasananya sangat berat. Banyak ahli dari keluarga bangsawan memancarkan aura dingin. Selama hampir sebulan, perebutan manik asal kekuatan surgawi tidak pernah berhenti. Terjadi pertempuran dan pembunuhan setiap hari. Setiap hari, ada elit yang tewas. Berbagai keluarga bangsawan di 9 istana Raja Surgawi Absolut semuanya menderita kerugian besar, dan konflik mereka makin dalam. Oleh karena itu, di luar formasi, para ahli dari berbagai dunia semuanya memiliki ekspresi marah. Jika bukan karena penindasan 9 Raja Surgawi yang absolut, mereka akan benar-benar memulai perang. Raja Surgawi 9 Bila itu tersenyum lebar. Tujuannya telah tercapai. Konflik antara 9 keluarga Raja Surgawi yang absolut telah semakin dalam hingga tidak dapat diredakan. Sudah dapat diduga bahwa setelah kejadian ini, konflik antara keluarga pasti akan semakin meningkat. Gesekan internal di rumah Raja Surgawi 9 Absolut adalah tujuan Raja Surgawi 9 Pedang. Dalam gambar, sekelompok besar teladan mengelilingi sebuah lembah. Lembah itu bersinar terang, dan rune muncul satu demi satu. Itu sebenarnya adalah formasi besar yang melindungi lembah itu. Di lembah itu, ada 6-7 pemuda yang berusaha sekuat tenaga menjaga susunan batu itu. Di luar lembah, sekelompok besar pemuda terus-menerus menyerang, mencoba menghancurkan formasi tersebut. Namun, formasi tersebut luar biasa kuat dan mereka tidak dapat menghancurkannya saat ini. Zhao Mo, serahkan manik asal kekuatan dewa. Seseorang di kerumunan berteriak. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Orang ini benar-benar patung emas salah satu dari 4 pahlawan klan Jin. Dia telah pulih dari cedera yang dideritanya saat bertarung memperebutkan kekuatan suci Pearl. Asyik, dia menebaskan cahaya pedang emas, yang mengenai formasi itu. Formasi itu berguncang, tetapi tidak hancur. Di sekitar Jin Xiang, setidaknya ada 7 atau 8 orang jenius yang setingkat dengannya. Mereka menyerang bersama-sama. Di antara mereka, 2 orang jenius dari keluarga Winged People dan keluarga Qin yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal ada di antara mereka. Serangan gabungan dari begitu banyak orang kesayangan surga sangatlah kuat. Namun, mereka tidak mampu menghancurkan susunan itu. Keluarga Zhao benar-benar licik. Mereka pasti sudah mulai membentuk formasi di lembah begitu mereka masuk. Ahli kesombongan surga dari klan manusia bersayap berteriak dengan marah. Dia telah terluka parah oleh Lu Ming saat itu dan telah pulih. Ekspresi favorit surga lainnya jelek. Keluarga Zhao juga merupakan klan keluarga besar dari 9 Raja Surgawi Absolut dan berspesialisasi dalam jalur formasi. Penguasa keluarga Zhao pasti telah memasang formasi di sini saat ia berpartisipasi dalam kompetisi. Kalau tidak, formasi itu tidak akan sekuat itu. Hanya formasi yang sudah disiapkan sebelumnya yang bisa sekuat itu. Mereka telah menyerang selama sehari semalam, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan formasi ini. Zhao Mo, anak ajaib terkuat dari keluarga Zhao, juga merupakan anak ajaib yang telah membangkitkan sumber kekuatan surgawi. Setelah merebut mutiara kekuatan surgawi, ia telah memimpin keluarga Zhao ke lembah untuk bersembunyi. Mereka telah menyiapkan barisan besar untuk memblokir serangan orang lain. Para jenius lainnya telah berkumpul dan menyerang formasi tersebut selama sehari semalam, tetapi mereka tetap tidak dapat menghancurkannya. Hanya tersisa 1 hari lagi hingga batas waktu 1 bulan. Begitu hari itu berakhir, manik asal kekuatan surgawi akan tetap berada di tangan Zhao Mo. Menurut aturan, manik asal kekuatan surgawi akan menjadi milik Zhao Mo. Kamu tidak bisa menghancurkannya, menyerah saja. Suara Zhao Mo terdengar dari lembah. Omong kosong, bagaimana mungkin ada formasi yang tidak bisa dipecahkan? Kurasa tidak akan butuh waktu lama untuk menghancurkannya. Ayo kita pergi, teriak Jin Xiang. Dia sangat menginginkan manik asal kekuatan dewa. Anda bisa memecahkannya, tetapi Anda tidak bisa melakukannya dalam waktu 1 hari. Kata Zhao Mo, belum tentu. Cepat, serang dengan sekuat tenaga. Aku tidak yakin kita bisa menghancurkan formasi ini. Gajah emas meraung marah, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan.
Seperti manusia emas, ia terus menggunakan pedang pemecah kehampaan untuk menebas formasi itu. Favorit surga lainnya juga mengerahkan kekuatan penuh mereka. Serangan mereka mendarat di formasi tersebut, menyebabkannya meledak. Di lembah, Zhao Mo dan anggota keluarga Zhao lainnya sedikit gemetar, dan wajah mereka menjadi pucat. Mengendalikan formasi untuk memblokir serangan dari begitu banyak jenius membuat mereka berada di bawah tekanan besar. Mereka sekarat, terus serang. Kita pasti akan menghancurkan formasi ini dalam waktu kurang dari sehari. Sang gajah emas meraung melihatnya. Yang lainnya juga tampaknya telah meminum obat stimulan dan mempercepat serangan mereka. Kakak Wo, kakak tertua, klan kita selalu berhubungan baik. Apakah kalian akan membantu orang lain menyerang kita seperti ini? Pada saat ini, tatapan Zhao Mo beralih ke dua pemuda itu seraya dia berteriak. Salah satu dari dua pemuda itu adalah jenius keluarga Wu, sedangkan yang satunya lagi adalah jenius keluarga Wu. Mereka adalah pemimpin kedua keluarga dalam perebutan sumber kekuatan surgawi mutiara dan keduanya telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Demi manik asal kekuatan dewa, aku hanya bisa minta maaf. Sang jenius menjawab, hanya ada satu manik asal kekuatan surgawi, tetapi ada begitu banyak orang. Bahkan jika kamu menerobos formasi kami, seberapa yakin kamu dalam mengambil manik asal kekuatan surgawi? Zhao Mo berkata dengan suara keras. Hal ini menyebabkan para jenius keluarga Wu mengubah ekspresi mereka. Memang, ada terlalu banyak kultivator kuat yang hadir. Ada banyak favorit surga yang setingkat dengan mereka. Bahkan jika mereka bisa menghancurkan formasi, seberapa yakin mereka dalam mendapatkan mutiara kekuatan surgawi? Zhao Mo berusaha memecah belah kita. Jika kita tidak dapat menembus formasi mereka, kita tidak akan punya harapan sama sekali. Setelah kita menembus formasi mereka, kita akan berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Gajah emas berteriak dingin. Apa peluangnya jika kita bertarung dengan kekuatan kita sendiri? Ada begitu banyak orang, dan orang-orang dari rumah besar Nine Blades Heavenly King belum muncul. Sulit untuk mengatakan apakah mereka ada di dekat sini, dan mereka akan mendapat manfaat darinya. Zhao Mo berteriak. Bukan hanya ekspresi bakat tertinggi keluarga Wu dan keluarga Wei saja yang berubah, yang lainnya pun juga demikian. Itu memang benar. Mereka bukan orang bodoh, jadi mereka tentu mengerti. Selama ini, orang-orang di Istana Raja Surgawi Sembilan Pedang belum bertempur, dan kemungkinan besar mereka akan bertempur di saat-saat terakhir. Bab 3136 Bergandengan Tangan. Kalau orang-orang dari rumah Raja Surgawi Sembilan Pedang itu bergerak, peluang untuk mendapatkan manik asal muasal kekuatan suci akan semakin kecil. Peluang kecil bukan berarti tidak ada peluang. Jika mutiara sumber kekuatan suci jatuh ke tangan Zhao Mo, kita tidak akan punya peluang sama sekali. Kata gajah emas dengan dingin. Saudara Wu, sebagai saudaramu, selama kau membantuku menghalangi mereka, aku akan memberimu kompensasi yang sesuai saat aku mendapatkan mutiara asal mula kekuatan surgawi. Aku akan memberikan kalian masing-masing artefak surgawi tingkat 7 tertinggi. Bagaimana? Suara Zhao Mo terdengar lagi. Mata para teladan keluarga Wu dan keluarga Wei berbinar. Dan EBSP, artefak surgawi kualitas tertinggi adalah artefak surgawi yang digunakan oleh para ahli Raja Surgawi, sementara artefak surgawi level 7 adalah artefak surgawi kualitas tertinggi tingkat tinggi. Tidak hanya langka, tetapi nilainya juga mencengangkan. Zhao Mo telah meminta satu alat dewa tingkat 7 untuk masing-masing dari mereka. Kondisi ini jelas menggoda. Kedua pemimpin keluarga Wu dan keluarga Wei saling memandang dan mengangguk tanpa suara. Mereka telah mengambil keputusan. Baiklah, aku berjanji akan membantu saudara Zhao. Saya juga. Para pemimpin keluarga Wu dan keluarga Wei berbicara satu demi satu. Dalam sekejap, mereka muncul di tepi lembah. Karena pemimpin kedua keluarga telah sepakat membantu keluarga Zhao, maka para kesayangan surga lainnya dari kedua keluarga tidak keberatan dan mengikuti mereka. Ledakan, ledakan. Serangan mereka membantu Zhao Mo dan yang lainnya memblokir sebagian serangan. Daripada terus berjuang memperebutkan manik asal kekuatan dewa, mereka memilih membantu Zhao Mo. Jika mereka terus berjuang untuk itu, jangan bicara tentang apakah mereka bisa menembus formasi Zhao Mo dalam sehari. Bahkan jika mereka bisa, itu akan menjadi pertempuran yang kacau. Seperti yang dikatakan Zhao Mo, peluang mereka untuk merebutnya terlalu kecil. Dia mungkin juga membantu Zhao Mo. Dengan cara ini,
dia bahkan bisa mendapatkan senjata dewa tingkat 7 tertinggi. Kalian, Jin Xiang dan yang lainnya sangat marah. Karena mereka akan membantu Zhao Mo, maka aku akan membunuh mereka juga. Membunuh. Para ahli kesombongan surga lainnya menyerang dengan marah. Beberapa serangan mereka terus-menerus menghantam formasi, sementara yang lain diarahkan ke para ahli kesombongan surga dari keluarga Wu dan Wei. Namun, setelah serangan itu dibubarkan, mereka bahkan semakin tidak mampu menembus formasi keluarga Zhao. Untuk sementara waktu, mereka berada dalam kebuntuan. Melihat hari hampir berlalu, Jin Xiang dan yang lainnya menjadi semakin cemas. Di luar formasi, 9 pedang, kau telah berusaha keras untuk menimbulkan perselisihan di antara keluarga bangsawan dari 9 Raja Surgawi Absolut, tetapi kau telah memberikan mutiara asal kekuatan surgawi untuk membantu 9 Raja Surgawi Absolut menciptakan seorang jenius yang tak tertandingi. Apakah menurutmu itu sepadan? Petik 2. Raja Surgawi 9 potong diucapkan kepada bilah Raja Surgawi 9. Membantu 9 Raja Surgawi Absolutmu menciptakan seorang jenius yang tak tertandingi. Sungguh lelucon. Apakah menurutmu orang-orang dari 9 Raja Surgawi Absolut bisa mendapatkan manik asal kekuatan surgawi? Raja Surgawi 9 pedang bertanya balik sambil tersenyum mengejek. Oh, kalau begitu, apakah menurutmu mutiara asal mula kekuatan surgawi akan diambil oleh para elit dari Istana Raja Surgawi 9 pedang? Kamu begitu yakin dengan situasimu saat ini? Kata 9 Raja Surgawi mutlak. Kurang dari sehari lagi hingga batas waktu 1 bulan. Bahkan jika para talenta tertinggi dari kediaman Raja Surgawi 9 pedang bergerak sekarang, mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan mutiara asal mula kekuatan surgawi. Lihat saja, Raja Surgawi 9 bilah tersenyum tipis, tampak sangat percaya diri. Dia tidak tahu kenapa, tetapi luka Raja Surgawi 9 punya firasat buruk. Dia sangat memahami pedang 9 Raja Surgawi. Dia tidak akan melawan seseorang yang tidak dia percaya. Kali ini, dia telah mengerahkan begitu banyak orang, jadi dia mungkin sudah sepenuhnya siap. Di dalam formasi, serangan terus berlanjut, tetapi semuanya diblokir oleh formasi keluarga Zhao, serta elit keluarga Wu dan keluarga Wei. Masih ada setengah hari tersisa sebelum batas waktu 1 bulan. Orang-orang dari rumah Raja Surgawi 9 pedang ada di sini. Pada saat itu, seseorang berteriak. Semua mata tak dapat menahan diri untuk melihat ke satu arah. Ke arah itu, sekelompok pria dan wanita muda berjalan di udara dengan kecepatan tetap. Kelompok pemuda dan pemudi ini berasal dari rumah Raja Surgawi 9 bilah. Tak satu pun dari talenta tertinggi dari Nine Blades Heavenly King Mansion ikut serta dalam pertarungan memperebutkan sumber kekuatan surgawi Pearl. Namun, di saat-saat terakhir, mereka muncul. Ekspresi Zhao Mo berubah. Kalau orang-orang dari rumah Raja Surgawi 9 pedang ikut bertarung, dia pasti akan berada dalam situasi buruk. Pertarungannya sengit, tetapi sekarang sudah berakhir. Mutiara kekuatan surgawi adalah harta karun dari rumah besar Raja Surgawi 9 pedang. Kau tidak bisa mengambilnya. Favorit surga dari rumah Raja Surgawi 9 bilah mencibir dengan percaya diri. Mereka perlahan-lahan maju menuju lembah. Jin Xing, Qin Feng, mari kita bekerja sama. Selama kalian membantuku menghalangi orang-orang dari Istana Raja Surgawi 9 pedang, aku akan memberikan kalian masing-masing artefak dewa tingkat 7. Zhao Mo meraung. Dan EBSP, keluarga Zhao terampil dalam formasi dan pembuatan artefak, jadi mereka memiliki artefak paling suci dari semua keluarga besar. Jin Xiang dan yang lainnya sedikit terkejut. Mana yang lebih penting, mutiara kekuatan surgawi atau artefak surgawi? Selama kamu memperoleh mutiara kekuatan surgawi, kamu akan mampu membangkitkan teknik rahasia asal. Kamu akan dihargai oleh Kaisar Bijak di Akademi Suci Kerajaan yang sangat hampa dan mencapai puncak kejayaan. Mana yang kamu pilih? Jadi, mari kita hancurkan formasi ini terlebih dahulu. Lalu, siapapun yang mendapatkan mutiara kekuatan surgawi akan bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Bagaimana menurut kalian, semuanya? Petik 2. Suara kesayangan surga dari rumah Raja Surgawi 9 bilah bergema di seluruh area, dan itu sangat memikat. Baiklah, ayo serang bersama dan hancurkan formasi ini. Jin Xiang adalah orang pertama yang berbicara. Baiklah, aku setuju. Saya juga setuju.
Para pemimpin bidang lainnya sepakat untuk bekerja sama dengan para elit dari Istana Raja Surgawi Sembilan Pedang untuk menghancurkan formasi terlebih dahulu, lalu bertarung memperebutkan mutiara kekuatan suci dengan kemampuan mereka sendiri. Dan EBSCP, dibandingkan dengan artefak Dewa 7 tingkat kualitas tertinggi, mutiara asal kekuatan dewa secara alami lebih menarik bagi mereka. Meskipun artefak surgawi tingkat 7 tingkat tertinggi itu berharga, namun masih jauh dari sebanding dengan mutiara asal kekuatan surgawi. Mereka lebih suka mengambil risiko. Sangat bagus. Paragon dari rumah Raja Surgawi 9 bilah terkekeh dan datang ke lembah. Para teladan keluarga Wu dan keluarga Wei tampak muram saat mereka perlahan mundur keluar lembah. Paragon yang telah bergabung dengan Nine Blades Heavenly King Mansion terlalu kuat untuk mereka lawan. Jika mereka mencoba menghentikan mereka, mereka hanya akan terbunuh. Lakukan itu. Seorang pemuda dari rumah Nine Blades Heavenly King berteriak dingin. Tiba-tiba, kekuatan sucinya meledak, dan aura pedang yang mengerikan membumbung tinggi ke langit, melesat ke arah formasi di lembah. Tentu saja, tidak ada kekurangan Raja Dewa yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal di kediaman Raja Surgawi 9 bilah. Kekuatan mereka sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, Jin Xiang dan yang lainnya juga bergerak. Ada ratusan serangan mengerikan yang menghantam lembah itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Formasi yang didirikan keluarga Zhao mulai bergetar hebat. Meskipun pertempuran ini telah dipersiapkan sebelumnya oleh para elit klan Zhao dan memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa, namun tetap saja tidak dapat menahan serangan dari begitu banyak elit. Kaca, kaca. Setelah beberapa putaran serangan, retakan muncul di Grand Array. Mata banyak orang berbinar. Formasi itu akan hancur. Mereka siap bertarung untuk mendapatkan manik-manik kekuatan surgawi kapan saja. Kekuatan surgawi mutiara adalah untukmu. Zhao Mo menggertakkan giginya. Meskipun dia enggan, dia tetap membuat keputusan dan melemparkan mutiara kekuatan surgawi di tangannya. Jika dia tidak membuang manik asal kekuatan suci, dia tidak akan bisa menyimpannya saat formasi itu hancur. Kemudian, dia dan para elit keluarga Zhao semuanya akan mati. Asal-usul kekuatan surgawi Pearl berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Bab 3137, Kebangkitan Kedua. Manik asal kekuatan surgawi itu membentuk busur dan terbang ke kejauhan, menarik perhatian semua orang. Dengung, 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 dengung. Tiba-tiba, sosok-sosok itu berhenti menyerang dan menyerbu ke arah manik asal kekuatan suci. Pemimpin klan bersayap adalah yang tercepat. Seperti sambaran petir, ia mengejar mutiara kekuatan surgawi dan meraihnya. Pemimpin orang-orang bersayap itu sangat gembira setelah meraih mutiara kekuatan surgawi. Dengan kepakan sayapnya, dia melesat maju seperti sambaran petir. Dengan kecepatannya, dia yakin bisa menyingkirkan kerumunan itu. Selama dia bisa bertahan selama setengah hari terakhir, kekuatan surgawi Pearl akan menjadi miliknya. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak bagus. Mengejar. Jin Xiang dan yang lainnya meraung. Jin Xiang, pemimpin klan Qin, awalnya berhubungan baik dengan keluarga orang bersayap, tetapi pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan hubungan mereka sebelumnya dan menyerang pihak lain dengan sekuat tenaga. Para teladan lainnya, termasuk mereka yang berasal dari rumah Raja Surgawi 9 bilah, juga bergegas menuju pemimpin keluarga manusia bersayap itu. Tokoh utama dari keluarga manusia bersayap itu diselimuti oleh petir. Ia berubah menjadi sambaran petir, dan kecepatannya lebih cepat daripada para jenius lainnya. Jarak antara dirinya dan para jenius lainnya semakin jauh. Jika ini terus berlanjut, akan sangat mudah baginya untuk melarikan diri dan menunda mereka selama setengah hari terakhir. Brengsek, banyak kesayangan surga meraung marah. Para tokoh terkemuka dari keluarga orang bersayap, termasuk para ahli di luar formasi, semuanya gembira. Namun, pada saat ini, cahaya pedang yang mengerikan melesat ke langit. Cahaya pedang ini sangat menyilaukan, bagaikan bulan yang bersinar terang di langit. Dengan sekejap, cahaya itu menyerang pemimpin klan manusia bersayap dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatannya sebenarnya tidak kalah dengan pemimpin klan manusia bersayap. Ini, mata semua orang terfokus. Itu adalah seorang pemuda berjubah putih dari rumah Nine Blades Heavenly King. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh dan matanya seperti bilah pedang dewa. Memotong. Pemuda berjubah putih itu berkata sambil menebas dengan pedang di tangannya. Seketika,
Cahaya pedang meledak. Panjangnya puluhan ribu mil dan menebas ke arah pemimpin keluarga orang bersayap. Dalam sekejap, cahaya pedang muncul di atas kepala pemimpin itu dan menebas dengan momentum yang mengerikan. Ekspresi pemimpin keluarga manusia bersayap berubah drastis, dan dia meraung marah. Dia mengepakkan sayapnya, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang pertempuran. Pedang itu membubung ke langit, mencoba menghalangi cahaya yang menebasnya. Namun, saat cahaya pedang itu jatuh, petir yang terkondensasi dari guntur pun runtuh. Cahaya pedang itu tidak berhenti dan terus menebas. Bagaimana itu mungkin? Pemimpin keluarga orang bersayap itu mengeluarkan suara gemuruh tak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa serangan berkekuatan penuhnya tidak akan mampu menghentikan pihak lain. Dan EBSCP, pada saat kritis, dia membuka mulutnya dan meludahkan artefak Dewa Pertahanan, yang melayang di atas kepalanya. Ledakan, sinar pedang menghantam artefak pertahanan surgawi, yang bergetar hebat dan menghantam pemimpin klan manusia bersayap itu. Dia menjerit kesakitan, dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti meteorit, menciptakan lubang besar. Asyik, pemuda berjubah putih itu muncul di atas lubang besar dan menatap ke bawah dengan dingin. Pemimpin keluarga manusia bersayap itu berlutut di tanah dan batuk seteguk darah. Dia menatap pemuda berjubah putih di langit dengan sangat terkejut. Para favorit surga lainnya juga berhenti di dekatnya dan menatap pemuda berjubah putih itu dengan kaget. Hal ini khususnya berlaku bagi para teladan dari 9 istana Raja Surgawi Absolut seperti Jin Xiang. Mereka tahu betapa mengerikannya pemimpin makhluk bersayap itu. Dia berada di level pertama alam God King dan telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi. Dia jelas tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama. Hanya sedikit orang di level pertama alam God King yang bisa mengalahkannya. Namun, pemuda berjubah putih itu mampu melukai lawannya hanya dengan satu gerakan. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Mungkinkah basis kultivasinya tidak berada di level pertama alam God King? Seseorang bergumam. Mereka mengira kultivasi pemuda berjubah putih itu tidak berada di level pertama alam God King, tetapi lebih tinggi. Tidak. Kultivasinya masih di alam Dewa Raja tingkat pertama. Dia bahkan berada di level pertama alam God King. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Faktor kekuatan surgawi asal. Itu karena faktor kekuatan surgawi asal. Orang ini telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal 2 kali. Apa? Kebangkitan kedua kekuatan Sen. Semua elit yang hadir terkesiap. Setiap kali kekuatan surgawi dibangkitkan, hal itu akan menjadi semakin sulit. Kebangkitan berikutnya akan setidaknya 10 kali lebih sulit daripada yang sebelumnya. Kebangkitan pertama saja sudah cukup sulit, dan kebangkitan kedua bahkan lebih sulit lagi. Pihak lain hanya berada di level pertama alam Raja Surgawi, tetapi kekuatan surgawinya benar-benar telah bangkit untuk kedua kalinya. Ini benar-benar terlalu mengerikan. Kesulitan semacam ini jelas beberapa kali lebih sulit daripada kebangkitan pertama di tingkat Raja Surgawi setengah langkah. Tak heran kekuatan pemuda berjubah putih itu begitu mengerikan. Kebangkitan kekuatan Sen yang kedua jauh lebih kuat daripada yang pertama. Dalam pertempuran di level yang sama, seorang awakener kedua dengan kekuatan suci dapat dengan mudah membunuh seorang awakener pertama. Di luar formasi, semua ahli terkejut. Ini sebenarnya adalah kebangkitan kedua. Raja Surgawi tingkat pertama, dan kekuatan surgawinya benar-benar dapat dibangkitkan untuk kedua kalinya. Ini terlalu mengerikan, sungguh monster. Banyak tokoh besar yang mendesah. Wajah 9 Raja Surgawi tampak sangat muram. Ia menatap 9 pedang Raja Surgawi dan berkata, "Jadi, inilah alasan kepercayaan dirimu. Sebenarnya ada orang yang sangat disayangi surga di rumah Raja Surgawi 9 pedangmu. Tidak ada yang bisa menandinginya sama sekali." Hahaha, terima kasih atas pujiannya. Raja Surgawi 9 pedang tertawa terbahak-bahak. Kali ini rencananya dapat dikatakan berhasil dengan sempurna. Manik asal kekuatan surgawi adalah harta yang sangat berharga. Dia tidak berniat memberikannya kepada paragon dari rumah Raja Surgawi 9 Absolut. Dia berencana untuk memberikan sumber kekuatan suci Pearl kepada pemuda berjubah putih. Dia bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu dengan mengadakan acara ini. Di satu sisi, dia bisa menghancurkan hubungan antara berbagai keluarga bangsawan di 9 istana Raja Surgawi Absolut dan memicu konflik di antara mereka. Kedua,
Manik asal kekuatan surgawi akhirnya akan kembali kepada pemuda berjubah putih, yang berarti bahwa ia akan diberi hadiah kepada pemuda berjubah putih dengan berbagai cara. Paragon lain dari rumah Raja Surgawi Sembilan Pedang tidak akan mengatakan apapun dan akan diyakinkan. Saat memikirkan hal ini, Raja Surgawi Sembilan Pedang merasa lebih nyaman dan pikirannya menjadi jernih. Di sisi lain, 9 tebasan Raja Surgawi adalah kebalikannya. Wajahnya sangat muram. Dia tahu bahwa dia telah dipermainkan sepenuhnya oleh 9 tebasan Raja Surgawi. Di dalam formasi, pemuda berjubah putih itu berdiri tinggi di langit dan menatap ke bawah ke sosok terdepan dari keluarga orang bersayap. Suaranya yang acuh tak acuh terdengar, serahkan manik asal kekuatan surgawi, atau mati. Nada bicaranya sombong dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Pemimpin keluarga manusia bersayap itu memiliki ekspresi yang sangat buruk. Jika dia tidak menyerahkannya, dia pasti akan mati. Tunggu sebentar. Manik asal kekuatan surgawi ada di tangan 9 Raja Surgawi Absolut. Mari kita tunda setengah hari dan bahas pembagiannya. Kita tidak boleh membiarkan 9 Raja Surgawi mendapatkannya. Pada saat itu, terdengar suara. Itu adalah pemimpin keluarga Wu. Benar sekali. Tidak peduli apapun, manik asal kekuatan surgawi harus jatuh ke tangan 9 istana Raja Surgawi Absolutku. Kemudian, Zhao Mo juga berbicara. Tidak buruk. Setelah itu, para kesayangan surga lainnya pun turut angkat bicara. Para pemimpin keluarga melangkah ke udara dan perlahan mendekati pemuda berjubah putih itu. Meskipun pemuda berjubah putih itu telah membangkitkan kekuatan sucinya untuk kedua kalinya dan sangat kuat, dengan begitu banyak dari mereka yang telah membangkitkan kekuatan suci mereka untuk pertama kalinya bekerja sama, itu sudah cukup untuk mengalahkannya. Bab 3138 tepat waktu. Para tokoh terkemuka dari berbagai keluarga bangsawan di 9 rumah Raja Surgawi Absolut perlahan-lahan mendekat ke arah pemuda berjubah putih itu. Para pemimpin dari berbagai klan besar semuanya berada di level pertama alam God King. Mereka adalah eksistensi yang telah membangkitkan faktor asal kekuatan surgawi. Dengan begitu banyak dari mereka yang bekerja sama, itu lebih dari cukup untuk mengalahkan pemuda berjubah putih. Kamu mencari kematian. Suara acuh tak acuh dari pemuda berjubah putih itu terdengar. Matanya bagai kilat saat ia menghunus pedangnya. Cahaya pedang yang luas menebas ke arah pemimpin keluarga Wu. Sinar pedang itu padat seperti senjata suci yang sesungguhnya. Sinar itu penuh dengan aura kuno dan kekuatan suci dari kebangkitan kedua sangat mengerikan. Ekspresi pemimpin keluarga Wu berubah drastis. Dia terus memukul dengan kedua tinjunya. Dalam kehampaan, kuda perang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Kuda-kuda perang itu melangkah di udara dan bergegas maju. Kakak Wu, aku di sini untuk membantumu. Menyerang. Di samping pemimpin keluarga Wu adalah pemimpin keluarga Wu dan Zhao Mo. Keduanya menyerang secara bersamaan. Total ada 3 serangan yang dilancarkan kepada pemuda berjubah putih itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pedang yang menyilaukan itu menebas dan bertabrakan dengan serangan ketiga orang itu, menimbulkan ledakan yang mengerikan. Namun, meskipun 3 lawan 1, Zhao Mo dan 2 lainnya masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Serangan mereka terus-menerus dihancurkan oleh cahaya pedang. Akhirnya mereka bertiga mundur, wajah mereka pucat. Mereka bertiga sangat terkejut. Kebangkitan kedua kekuatan Shen benar-benar mengejutkan. Wah, pemuda berjubah putih itu melangkah maju, dan cahaya pedang muncul di bawah kakinya. Cahaya pedang yang mengerikan meledak, kekuatannya seperti badai. Ekspresi Zhao Mo dan 2 orang lainnya berubah lagi. Ayo serang bersama. Jumlah kita banyak sekali. Aku yakin kita tidak bisa mengalahkannya. Pemimpin keluarga Wu berteriak. Baiklah, mari kita serang bersama. Para pemimpin keluarga lainnya berbicara dan memancarkan aura yang kuat. Mereka mendekati pemimpin keluarga Wu dan Zhao Mo, berencana untuk melawan pemuda berjubah putih itu bersama-sama. Ada apa? Apa menurutmu kami hanya hiasan? Pada saat ini, suara mengejek terdengar dari sisi lain. Kemudian, aura tajam keluar dan mengunci pemimpin keluarga Wu dan yang lainnya. Itu adalah orang-orang kesayangan surga lainnya dari rumah Raja Surgawi 9 Pedang. Mereka juga bergerak. Mereka melangkah maju dan menyerang pemimpin keluarga Wu, Zhao Mo, dan yang lainnya. Ekspresi Zhao Mo dan yang lainnya berubah. Ada banyak orang-orang kesayangan surga yang setingkat dengan mereka di rumah besar Nine Blades Heavenly King.
Dengan orang-orang ini dan pemuda berjubah putih yang ikut campur, mereka pasti akan kalah. Untuk beberapa saat, Zhao Mo dan yang lainnya berdiri diam, tidak berani bergerak. Serahkan manik asal kekuatan suci. Pemuda berjubah putih itu tidak lagi memperhatikan Zhao Mo dan yang lainnya, tatapannya sekali lagi tertuju pada sosok terkemuka dari keluarga orang bersayap. Ini dia, pemimpin klan bersayap itu menggertakkan giginya. Meskipun dia tidak mau, dia tetap melemparkan mutiara kekuatan surgawi ke arah pemuda berjubah putih itu. Pemuda berjubah putih itu melambaikan tangannya dan meraih mutiara kekuatan surgawi. Banyak mata yang menyala-nyala menatap mutiara kekuatan surgawi di tangan pemuda berjubah putih itu. Meskipun mereka menginginkannya, tidak ada yang bergerak. Sesaat, suasana hening total. Tak seorang pun bergerak, dan tak seorang pun berebut. Waktu berlalu dengan lambat. Meskipun para teladan dari 9 istana Raja Surgawi Absolut menginginkan sumber kekuatan suci mutiara, mereka tahu bahwa mereka tidak akan berdaya untuk memperjuangkannya jika jatuh ke tangan seorang ahli seperti pemuda berjubah putih itu. Tak lama kemudian, hanya tersisa 2 jam sebelum batas waktu 1 bulan. Semua orang mengira pertarungan manik asal kekuatan dewa akan berakhir. Sayang sekali bocah yang merusak rencanaku tidak terbunuh. Aku akan mencari kesempatan di masa depan untuk membunuh bocah itu. Di luar formasi, 9 pedang Raja Surgawi mendengus dingin di dalam hatinya. Kali ini, rencananya bisa dikatakan berhasil. Satu-satunya kekurangannya adalah dia tidak membunuh Lu Ming. Pada saat berikutnya, Raja Surgawi dengan 9 pedang sedikit tertegun, dan ekspresinya aneh. Hal ini karena ada beberapa sosok lagi dalam gambar di langit. Tak jauh dari situ, beberapa sosok terbang menuju pemuda berjubah putih itu. Di antara sedikit tokoh itu, salah satunya adalah Lu Ming. Sudah hampir waktunya. Bocah ini benar-benar berlari ke pengadilan kematian. Mata Raja Surgawi 9 pedang itu berbinar. Tidak bagus. Namun, hati Raja Surgawi 9 terluka. Terlalu berbahaya bagi Lu Ming untuk berlari saat ini. Jika sang paragon dari Nine Blades Heavenly King Mansion ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali, terutama dengan kehadiran pemuda berjubah putih itu. Adapun para penguasa keluarga Jin, manusia bersayap, dan Qin, mata mereka berbinar dengan niat membunuh saat melihat Lu Ming. Di tengah kerumunan itu, banyak orang memperhatikan Lu Ming. Itu anak kecil. Mata banyak teladan dari rumah Raja Surgawi 9 bilah berbinar, dan niat membunuh muncul. Lu Ming, Jin Xiang, pemimpin keluarga Qin, memiliki tatapan membunuh di matanya. Tidak bagus. Para pemimpin keluarga Wu dan beberapa orang jenius terkejut. Penampilan Lu Ming sekarang sangat tidak menguntungkan baginya. Banyak tatapan dingin tertuju pada Lu Ming, tetapi dia tampaknya tidak menyadarinya. Beberapa pemuda yang datang bersamanya berhenti dan tidak berani bergerak maju, tetapi Lu Ming terus bergerak maju. Di sini sangat ramai. Semua orang yang seharusnya ada di sini sudah ada di sini. Lu Ming bergumam. Kemudian, tatapannya jatuh pada tangan pemuda berjubah putih itu. Lebih tepatnya, jatuh pada manik asal kekuatan surgawi di tangannya. Manik asal kekuatan surgawi, aku datang di waktu yang tepat. Mata Lu Ming berbinar. Anak ini, kita beruntung. Ini hampir berakhir, tetapi anak ini masih datang ke rumah kita. Ayo kita bunuh dia dan minta pujian dari Raja Surgawi. Benar sekali. Beberapa dari elit mansion Raja Surgawi 9 bilah ingin bergerak, tetapi ada yang lebih cepat dari mereka. Lu Ming, akhirnya aku menemukanmu. Hari ini, kau pasti mati. Gajah emas meraung marah. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seperti matahari keemasan, dan ia bergegas menuju Lu Ming. Jin Xing dan Jin Yuan, 2 dari 4 pahlawan keluarga Jin, telah tewas di tangan Lu Ming. Pemimpin keluarga Jin telah lama memberi perintah untuk membunuh Lu Ming dengan segala cara. Ketika Gajah Emas melihat Lu Ming, ia secara alami menyerang tanpa ragu-ragu. Asyik, Gajah Emas memegang pedang penghancur kehampaan. Cahaya pedang emas menembus kehampaan dan menebas ke arah Lu Ming. Mengaum, dengan suara gemuruh, Lu Ming berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Ia mencabut tombaknya dan menghantam cahaya pedang emas. Cahaya pedang emas tiba-tiba bergetar hebat, dan tubuh Jin Xiang bergetar. Dia terdorong mundur puluhan ribu meter. Kamu, Gajah Emas menatap Lu Ming dengan ngeri. Dalam tabrakan tadi,
dia merasakan kekuatan Luming benar-benar tak terbayangkan dalamnya. Dewa Surgawi sungguh memiliki kekuatan yang sedemikian dahsyatnya, jauh melampaui ekspektasinya. Hah, tak jauh dari situ, mata pemuda berjubah putih itu pun menyipit. Dia selalu sangat bangga dengan bakatnya, tetapi Luming hanyalah Dewa Surgawi, tetapi dia memiliki kekuatan seperti itu. Jelas bahwa Luming lebih berbakat daripada dia. Di dalam hatinya, niat membunuh yang kuat langsung muncul. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, dua sosok muncul di samping Jin Xiang. Salah satu dari mereka merupakan pemimpin keluarga Qin, sedangkan yang satu lagi merupakan pemimpin keluarga bersayap. Meskipun pemimpin keluarga makhluk bersayap itu telah terluka oleh pedang pemuda berjubah putih, lukanya tidak fatal dan dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Bab 3139, Membunuh Gajah Emas. Jin Xiang, Luming ini sangat aneh dan memiliki kemampuan yang mengejutkan. Aku khawatir kita tidak bisa mengalahkannya sendirian. Ayo serang dia bersama-sama, kata tokoh utama keluarga manusia bersayap. Dia dan pemimpin keluarga Qin pernah melawan Luming sebelumnya dan tahu betapa kuatnya dia. Baiklah, mari kita serang bersama. Kita harus menyingkirkan Luming ini. Jin Xiang menggertakkan giginya. Kemudian, ketiga ahli itu menyerang Luming bersama-sama. Begitu banyak orang melawan satu orang, dan itu adalah Dewa Surgawi. Apakah kalian semua masih menginginkan muka? Ayo, ayo, ayo. Jika kalian ingin bertarung, kami akan bertarung bersama kalian. Pemimpin keluarga Wu berteriak dan hendak membantu Luming. Kalian sebaiknya tidak bergerak. Cahaya pedang bersinar, dan aura kesayangan surga dari rumah Raja Surgawi 9 bilah terkunci pada pemimpin keluarga Wu. Baguslah jika ada yang mau membunuh Luming dan menyelamatkan mereka dari masalah. Namun, mereka tidak akan membiarkan orang lain membantu Luming. Kalian, pemimpin keluarga Wu memiliki ekspresi yang jelek. Terima kasih atas niat baik Anda, tetapi kucing dan anjing ini tidak dapat berbuat apapun kepada saya. Luming memandang pemimpin keluarga Wu dan tersenyum. Hal ini membuat wajah Jin Xiang dan yang lainnya menjadi jelek. Luming memperlakukan mereka seperti kucing dan anjing liar. Tuan dari keluarga Jin dan yang lain di luar formasi tidak terlihat baik. Jika Jin Xiang dan yang lainnya hanya sekelompok orang biasa, lalu mereka apa? Anak nakal ini harus mati. Membunuh. Jin Xiang, tokoh terkemuka klan Qin dan keluarga orang bersayap, menyerang bersama. Tiga serangan mengerikan ditujukan pada Luming. Fenomena naga surgawi. Luming menggeram dan melangkah maju beberapa langkah. Naga-naga dewa bercakar 9 muncul di langit, meraung dengan ganas. 20 pesan. Ada 20 naga dewa bercakar 9 yang panjangnya 10.000 meter. Dulu, saat Luming terperangkap dalam kondisi hidup dan mati, dia tidak hanya memahami jurus rahasia asal, gerbang penguasa, namun jurus dewa dan jurus rahasia lainnya juga mengalami kemajuan pesat. Misalnya, dia telah meningkatkan seni materialisasi naga surgawinya dan dapat memadatkan 20 naga surgawi bercakar 9 sekaligus. 29 naga dewa bercakar 9 itu menyerang bersama-sama seperti tentara naga dewa. Kekuatan naga mereka sangat besar dan momentum mereka sangat mencengangkan saat mereka menyerang Jin Xiang dan dua lainnya. Kemudian, dengan satu pikiran dari Luming, 9 rantai es terbang keluar dan melilit mereka bertiga. Adapun Luming sendiri, dia mengeluarkan jurus 9 kunpeng surgawi dan menyerang gajah emas dengan cepat. Pembunuhan bulan. Luming memegang tombaknya dan menebasnya. Sinar tombak berbentuk bulan sabit menebas gajah emas. Sekarang, pemahaman Luming tentang tiga serangan apokaliptik telah mencapai batas level ke-8. Dia hanya selangkah lagi dari level ke-9. Kekuatannya juga lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap, Luming mengeluarkan 2 keterampilan rahasia dan 2 keterampilan surgawi. Bagaimana dia bisa menggunakan begitu banyak teknik pada saat yang bersamaan? Bisakah kekuatan sucinya menahannya? Petik 2. Yang lainnya tercengang. Serangan seperti badai semacam ini menghabiskan banyak kekuatan surgawi. Yang lain, bahkan jika mereka telah menguasai banyak keterampilan rahasia dan keterampilan surgawi, tidak berani meledak seperti Luming. Kekuatan surgawinya tidak dapat bertahan. Namun, Luming memiliki formula, ukuran. Dia sama sekali tidak khawatir tentang hal ini.
Tokoh-tokoh terkemuka dari keluarga manusia bersayap dan keluarga Qin terhalang oleh rantai es dan perwujudan naga surgawi, tidak dapat memisahkan diri mereka untuk sementara waktu. Fokus utama Lu Ming adalah gajah emas. Cahaya tombak itu menebas dan bertabrakan dengan pedang pemecah kekosongan milik gajah emas. Sama seperti terakhir kali, tubuh gajah emas bergetar hebat, dan terpaksa mundur. Membunuh. Lu Ming berteriak dan mengeluarkan jurus terkuatnya, Starburst. Cahaya tombak besar melesat ke arah Jin Xiang. Pupil mata Jin Xiang mengerut saat dia merasakan ancaman mematikan. Tindakan Lu Ming bisa menjadi ancaman baginya. Ledakan. Jin Xiang meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya tampak berubah sepenuhnya menjadi emas, seperti patung emas. Wus, wus. Dia memegang pedang tempur emas di tangannya dan dalam sekejap, dia menebas ratusan kali. Dia membentangkan jaring pedang yang berat di sekujur tubuhnya dalam upaya untuk menghalangi gerakan Lu Ming. Namun, Lu Ming memiliki lebih banyak kartu truf dari ini. Mata Yin ekstrim. Lu Ming berteriak pelan. Pada saat ini, mata Lu Ming memutih. Lu Ming akhirnya menggunakan keterampilan rahasia, mata Dewa Yin Yang. Namun, Lu Ming tidak menggunakan mata Dewa Yin Yang secara lengkap. Dia hanya menggunakan mata Yin ekstrim. Mata Dewa Yin Yang yang lengkap menyedot terlalu banyak energinya. Namun, bahkan mata Yin Yang ekstrim pun sangat menakutkan. Sebuah pusaran tiba-tiba muncul di atas kepala gajah emas, dan kekuatan dingin yang mengerikan menyelimuti gajah emas. Ekspresi wajah Jin Xiang berubah drastis. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya membeku. Otot, tulang, darah, dan bahkan jiwanya membeku. Kekuatan mengerikan dari dingin yang ekstrim akan membekukannya sampai mati. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi tidak berhasil. Kekuatan dingin yang ekstrim ini terlalu mengerikan. Tidak hanya sangat dingin, tetapi juga memiliki kekuatan yang merusak. Ledakan. Ledakan bintang, Lu Ming meledak dengan kekuatan penghancur dan menghancurkan kilatan pedang gajah emas dalam satu gerakan. Suara mendesing. Lu Ming memegang tombaknya dan mengarahkannya ke area di antara alis Jin Xiang. Tidak, tidak. Di satu sisi, gajah emas meraung ketakutan. Salah satunya adalah raungan tuan rumah keluarga Jin di luar formasi. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berteriak, mereka tidak dapat mengubah kenyataan. Aduh! Tombak panjang Lu Ming menembus ruang di antara kedua alis Jin Xiang. Kekuatan penghancurnya melenyapkan jiwa Jin Xiang. Jin Xiang mati. Pada titik ini, 3 dari 4 pahlawan keluarga Jin telah tewas di tangan Lu Ming. Tidak, tidak. Di luar formasi, pemimpin keluarga Jin meraung marah. Matanya merah dan niat membunuhnya sedingin pisau. Ahli-ahli keluarga Jin lainnya tidak lebih baik. Mereka semua menatap Lu Ming di gambar dengan tatapan mata yang ganas. Mereka tidak sabar untuk menghancurkan tulang-tulang Lu Ming dan menyebarkan abunya. Keempat pahlawan klan Jin adalah 4 ahli kebanggaan surga yang paling menonjol di generasi muda klan Jin. Klan Jin dapat dikatakan sangat hebat di generasi ini. Mereka telah melahirkan 4 ahli kebanggaan surga dengan bakat yang tak tertandingi. Mereka mengira bahwa klan Jin akan menjadi lebih kuat di masa depan. Tetapi sekarang, 3 dari 4 pahlawan itu telah tewas, dan mereka semua dibunuh oleh 1 orang. Orang bisa membayangkan perasaan mereka. Orang-orang dari keluarga lain bersorak kegirangan. Semakin lemah keluarga Jin, semakin bahagia mereka. Tidak bagus, mundur. Melihat kematian gajah emas, para pemimpin keluarga bersayap dan keluarga Qin terkejut. Mereka mundur dengan panik, menjaga jarak dari Lu Ming, mata mereka dipenuhi ketakutan. Ketiganya telah bergabung untuk melawan Lu Ming, tetapi salah satu dari mereka terbunuh dalam sekejap. Hal ini hampir membuat mereka ketakutan. Kemampuan Lu Ming lebih kuat daripada terakhir kali dia bertarung dengan mereka. Sangat kuat. Semua teladan yang hadir tak percaya. Lu Ming hanyalah seorang ahli alam dewa. Kemampuannya terlalu mengerikan. Khususnya, beberapa dari 9 bilah mata Paragon Heavenly King Mansion menyipit, terutama mereka yang telah berpartisipasi dalam serangan terhadap Lu Ming terakhir kali. Wajah mereka bahkan lebih serius. Kalau saja mereka naik sekarang, salah satu dari mereka mungkin akan mati. Apakah menurutmu semudah itu untuk menyerang dan mundur? Lu Ming berteriak dingin dan menggunakan teknik 9 Kun Peng surgawi. Kun Peng mengepakkan sayapnya dan dia bergegas menuju pemimpin keluarga Qin.
Bab 3140, serahkan dia padaku. Dia adalah tokoh utama keluarga Qin dan keluarga Winged Ones. Terakhir kali, dia bergabung dengan para tokoh utama dari Nine Blades Heavenly King Mansion untuk membunuh Lu Ming. Jika Lu Ming tidak memasuki alam halus kehidupan dan kematian pada saat kritis dan memahami pintu dominasi, konsekuensinya tidak akan terduga. Baru saja, pihak lain telah bersekutu dengan Gajah Emas untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin Lu Ming membiarkan pihak lain lolos? Kecepatan pemimpin keluarga Winged People terlalu cepat. Dia adalah orang pertama yang menyerang pemimpin keluarga Qin. Kecepatan Lu Ming sedikit lebih cepat dari pemimpin keluarga Qin. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat menyempit. Tidak bagus, saudara sayap, datang dan bantu aku. Pemimpin keluarga Qin berteriak dan meminta bantuan pemimpin makhluk bersayap. Namun, pemimpin keluarga bersayap itu tidak berani melawan Lu Ming. Ia mempercepat langkahnya dan melarikan diri sendirian, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Para jenius lainnya dari ras manusia bersayap juga melarikan diri. Brengsek, pemimpin klan Qin berteriak. Dia kemudian bergegas ke surga kesayangan klan Qin lainnya dan berteriak, "Cepat, kalian semua serang bersamaku untuk menghentikan orang ini. Waktunya hampir habis. Begitu waktunya habis, itu akan menjadi waktu kematiannya." Kali ini, ada lebih dari 20 favorit surga klan Qin yang masuk. Namun, setelah bertukar pandang, mereka semua mundur dengan kecepatan penuh. Jika Lu Ming dapat membunuh Gajah Emas dengan mudah, akan lebih mudah baginya untuk membunuh mereka. Bagaimana mereka berani membantu tokoh terkemuka keluarga Qin? Pada saat ini, tidak masalah apakah Anda pemimpin atau bukan, hidup Anda lebih penting. Kalian, pemimpin keluarga Qin berteriak ketakutan. Namun, Lu Ming sudah menyusulnya. Dan EBSP, mengaum. Sekelompok naga surgawi bercakar 9 menyerang pemimpin klan Qin. Tingkat kultivasi Lu Ming saat ini masih rendah. Mungkin, kekuatan satu naga surgawi bercakar 9 terbatas. Namun, kekuatan 20 naga surgawi bercakar 9 yang menyerang pada saat yang sama, dan mereka semua menyerang tanpa mempedulikan nyawa mereka, sangat mengejutkan. Selain serangan 9 rantai es, pemimpin keluarga Qin menjadi bingung. Mata Yin ekstrim, Lu Ming bergumam. Sebuah pusaran muncul di atas kepala pemimpin keluarga Qin dan berputar liar. Kemudian, gelombang energi dingin menyembur ke arah pemimpin itu. Tidak, tinju dewa dengan 7 luka, blokir saja. Pemimpin keluarga Qin meraung dan melukai dirinya sendiri dengan kekuatan surgawi untuk memperkuat kekuatan tinju surgawi 7 luka. Dia terus-menerus meninju dengan kekuatan tinju, mencoba menghalangi kekuatan dingin ekstrim dari mata Yin yang ekstrim. Seperti yang diduga, kekuatan tinju yang mengerikan itu meledak dan kekuatan dingin mata Yin yang ekstrim terhalang sementara. Namun, serangan lanjutan Lu Ming telah tiba. Ledakan bintang. Sebuah suara dingin terdengar, seolah-olah itu adalah jimat yang mendesaknya untuk mati. Ledakan. Cahaya tombak yang mengerikan meledak dan menghantam tubuh pemimpin klan Qin. Tubuh pemimpin itu bergetar hebat dan dia terlempar, memuntahkan seteguk darah. Kali ini, dia sudah siap dan tidak terbunuh dalam satu gerakan seperti Jin Xiang. Namun, dia masih belum sebanding dengan Lu Ming dan terluka parah. Pemuda keluarga Qin itu berlari ke arah rumah Raja Surgawi 9 Pedang dengan ketakutan dan berteriak, "Bukankah kau ingin membunuh anak ini? Orang ini terlalu mengerikan. Jika dia membunuh kita, dia akan membunuhmu juga." Pada saat ini, paragon klan Qin hanya bisa menaruh harapannya pada rumah Raja Surgawi 9 Bilah. Benar, anak ini terlalu mengerikan. Ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Suara dingin dan acuh tak acuh terdengar. Itu adalah Duan Jiang. Duan Jiang tidak berhasil membunuh Lu Ming terakhir kali. Sekarang setelah dia menyadari bahwa kemampuan Lu Ming telah tumbuh lebih kuat, dia agak takut dan tidak sabar untuk segera membunuh Lu Ming. Baiklah, mari kita serang bersama. Para teladan lainnya dari rumah Raja Surgawi 9 Bilah pun turut berbicara. Sekaligus, 7 hingga 8 aura mengerikan meledak dan menyerbu ke arah Lu Ming. Lu Ming mengayunkan tombaknya dan menyapukannya, menghancurkan aura-aura ini. Namun, sosoknya juga terhalang. Tokoh utama keluarga Qin mengambil kesempatan untuk berlari ke belakang para tokoh utama dari rumah Raja Surgawi 9 Pedang. Dia menghela napas panjang dan merasa rileks. Dia akhirnya mendapatkan hidupnya kembali. Lu Ming, setelah kau mati,
aku akan memberikan mayatmu pada anjing liar. Pemimpin keluarga Qin melotot ke arah Lu Ming dengan penuh kebencian. Pemandangan di sini bisa dilihat dari luar. Dia baru saja dalam keadaan yang menyedihkan. Jika kau mampu, maka mari kita bertarung satu lawan satu. Kau ingin menggertak kami dengan jumlahmu sekarang, tetapi apakah kau sudah meminta kami? Pemimpin keluarga Wu meraung dan datang ke sisi Lu Ming bersama Zhao Mo, pemimpin keluarga. Aura mereka yang kuat melonjak ke arah orang-orang di rumah Raja Surgawi 9 Pedang. Apa kau pikir kau bisa melawan kami dengan kalian bertiga? Kau terlalu percaya diri. Duan Jiang mencibir. Semuanya, apakah kalian hanya akan menonton dan tidak menyerang? Jika kita bekerja sama, kita tidak perlu takut pada mereka. Pemimpin keluarga Wu memandang kejeniusan keluarga lainnya. Selain keluarga Jin, keluarga Qin, dan keluarga Winged People, ada beberapa keluarga lain yang memiliki kejeniusan yang tidak lebih lemah dari mereka. Pemimpin keluarga Wu ingin meminta mereka untuk menyerang bersama. Namun, para teladan menatap pemuda berjubah putih dari rumah Raja Surgawi 9 Bilah dengan rasa takut. Mereka takut kepada pemuda berjubah putih itu. Lu Ming secara alami melihat pemandangan ini. Semuanya, kalau dia bergerak, kenapa kalian tidak serahkan saja padaku? Lu Ming menunjuk pada pemuda berjubah putih. Serahkan padamu. Semua orang tercengang. Meskipun Lu Ming kuat, pemuda berjubah putih itu adalah eksistensi yang menakutkan dengan kebangkitan kekuatan surgawi kedua. Akan mudah baginya untuk membunuh gajah emas. Meskipun Lu Ming telah membunuh gajah emas tadi, itu tidak semudah itu. Bisakah Lu Ming bertarung melawan pemuda berjubah putih? Lu Ming, orang ini telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi untuk kedua kalinya. Salah satu favorit surga mengingatkan. Jadi, dia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi untuk kedua kalinya. Tidak heran. Hati Lu Ming tergerak. Tidak mengherankan bahwa ketika dia baru saja tiba, tidak ada seorang pun yang mencoba merebut mutiara kekuatan surgawi darinya. Ternyata dia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi untuk kedua kalinya, yang mengejutkan semua orang. Menarik. Serahkan saja padaku. Lu Ming terus menambahkan. Peristiwa ini tak hanya mengejutkan yang lain, tetapi juga membuat mata pemuda berjubah putih itu berbinar. Semua orang, tujuan Nine Blades Heavenly King Mansion kali ini sangat sederhana. Mereka ingin mengambil sumber kekuatan surgawi Pearl dan membiarkan para elit dari Nine Ultimate Heavenly King Mansion saling membunuh. Ini akan memicu konflik antara keluarga-keluarga besar dan melemahkan kekuatan kita sehingga mereka dapat mengambil keuntungan dari situasi ini. Lu Ming melanjutkan. Dia tahu bahwa Raja Langit 9 Pedang telah menyuap ketua klan Sikong, jadi dia bisa dengan mudah menebak tujuan Raja Langit 9 Pedang itu. Banyak mata orang berkedip. Mereka tahu bahwa Lu Ming benar. Ini adalah kebenaran. Di luar formasi, bibir Raja Surgawi 9 Pedang melengkung membentuk senyuman dingin. Ini adalah skema terbuka, dan tidak sulit bagi orang lain untuk menebak tujuannya. Namun, keluarga-keluarga besar saling membunuh dan banyak dari para jenius mereka yang gugur. Konflik semakin dalam. Bahkan jika mereka tahu itu adalah rencananya, konflik itu tidak dapat diselesaikan. Itulah kekuatan rencananya. Bahkan jika orang lain mengetahuinya, rencananya tetap dapat terlaksana. Juga, ada seseorang yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal untuk kedua kalinya di kediaman Raja Surgawi 9 Pedang. Jelas bahwa dia tahu bahwa mutiara asal kekuatan surgawi akan diambil olehnya. Raja Surgawi 9 Pedang tidak berniat membiarkan kita mendapatkan mutiara asal kekuatan surgawi. Dari awal hingga akhir, mereka telah mempermainkan kita. Namun, aku tidak akan melakukan apa yang dia inginkan. Manik asal kekuatan suci tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Semuanya, mari kita bekerja sama. Kalian bantu aku menghalangi orang-orang ini sementara aku mengambil manik asal kekuatan suci. Bagaimana menurutmu? Suara Lu Ming bergema di seluruh tempat. Bab 3141, Pertarungan Terakhir. Perkataan Lu Ming membuat mata banyak dari 9 teladan istana Raja Surgawi Absolut berbinar dengan cahaya dingin. Setelah Lu Ming mengingatkan, mereka mengerti. Dari awal hingga akhir, rumah Raja Surgawi 9 Bilah telah mempermainkan mereka. Mereka memiliki seorang ahli seperti pemuda berjubah putih. Siapa yang bisa bersaing dengannya untuk mendapatkan kekuatan surgawi Pearl?
Tidak mengherankan bahwa para tokoh utama dari Nine Blades Heavenly King Mansion tidak ikut campur dalam perebutan sumber kekuatan surgawi Pearl dan membiarkan Nine Absolute Heavenly King Mansion saling membunuh. Pada akhirnya, sumber kekuatan surgawi Pearl tetap akan jatuh ke tangan orang-orang Nine Blades Heavenly King Mansion. Mereka seperti sekelompok badut yang dilemparkan ke sana kemari. Banyak orang yang marah. Lu Ming, aku akan menyerang bersamamu. Tidak peduli siapa yang mendapatkan mutiara asal kekuatan surgawi, itu tidak akan jatuh ke tangan kediaman Raja Surgawi 9 Pedang. Pemimpin keluarga Wu berteriak. Zhao Mo dan para pemimpin klan lainnya mengikuti. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, beberapa pemuda melangkah keluar dan berjalan berdampingan dengan Lu Ming. Tubuh mereka dipenuhi aura yang kuat. Baiklah, mari kita bekerja sama. Para pemuda itu berbicara satu demi satu. Mereka semua adalah pemimpin keluarga bangsawan lainnya. Orang-orang ini berbeda dari Jin Xiang dan yang lainnya. Mereka tidak memiliki dendam terhadap Lu Ming. Pada saat ini, mereka dibujuk oleh Lu Ming dan berencana untuk bergabung. Namun, orang itu sangat kuat. Apakah kamu yakin? Seorang pemuda bertanya kepada Lu Ming. Orang yang dimaksudnya tentu saja pemuda berjubah putih. Serahkan padaku. Lu Ming tersenyum dan berjalan menuju pemuda berjubah putih itu. Zhao Mo, pemimpin keluarga Wu, dan yang lainnya berdiri di depan para elit kediaman Raja Surgawi 9 Bilah, mencegah mereka mengganggu Lu Ming. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju padanya. Para talenta muda di dalam formasi dan semua ahli di luar formasi memusatkan perhatian mereka pada Lu Ming dan pemuda berjubah putih. Pemuda berjubah putih itu terkejut melihat Lu Ming berjalan ke arahnya. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming benar-benar berani menantangnya sendirian. Menarik, pemuda berjubah putih itu berkata. Cahaya pedang di tubuhnya berkedip-kedip dan auranya menindas. Nanti tidak menarik lagi. Lu Ming tersenyum tipis. Dewa Langit tingkat 7, memiliki kekuatan sepertimu jarang terlihat di dunia. Tapi kau terlalu sombong sampai kau pikir kau bisa melawanku. Kau terlalu percaya diri, kata pemuda berjubah putih itu. Kita akan tahu setelah pertempuran. Jawaban Lu Ming sangat sederhana. Bagus sekali. Ingat, orang yang mengalahkanmu adalah Yuan Yu. Setelah berbicara, pemuda berjubah putih itu melambaikan tangannya, menyebabkan mutiara kekuatan surgawi terbang ke udara dan melayang di sana. Akan tetapi, tidak seorang pun berani memperjuangkannya. Ledakan. Setelah Yuan Yu melemparkan mutiara kekuatan suci, aura yang mengejutkan meledak dari tubuhnya. Bayangan bilah pedang yang transparan meledak dari tubuh Yuan Yu dan melesat ke langit, menembus kedalaman cakrawala. Ayo, mata Lu Ming dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Tubuhnya yang tingginya ratusan meter dipenuhi dengan kekuatan surgawi dan cahaya yang menyilaukan. Mengaum, mengaum. Raungan naga bergema saat naga surgawi bercakar 9 berkumpul di atas kepala Lu Ming. Sebanyak 20 naga dewa bercakar 9 raksasa muncul pada saat yang sama. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Membunuh. Lu Ming melolong panjang dan melangkah maju. 29 naga dewa bercakar 9 menerkam Yuan Yu. Kemudian, 9 rantai es terbang keluar dan mencoba mengikat Yuan Yu. Trik kecil, hancurkan aku. Matilah kau. Yuan Yu berteriak dingin sambil menghunus pedangnya dan menebaskannya. Bayangan pedang di atas kepalanya menyatu dengan pedang di tangannya dan menebaskan sinar pedang yang panjangnya puluhan ribu mil. Saat sinar pedang itu menebas, seolah-olah seluruh langit dan bumi telah terbelah. Sinar pedang itu membawa serta gelombang energi tak berujung yang menyapu ke arah Lu Ming. Gelombang kekuatan yang tak berujung menghantam naga-naga dewa bercakar 9. Naga-naga dewa bercakar 9 itu bergetar hebat dan meledak satu demi satu. Ledakan, ledakan, serangkaian ledakan mengerikan bergema di udara. 29 naga dewa bercakar 9 hancur dalam sekejap. Lalu, ada rantai es. Bahkan dengan kerasnya rantai es, sulit bagi mereka untuk menahan kekuatan suar pedang Yuan Yu. Setelah memblokirnya beberapa saat, mereka semua meledak. Ledakan bintang. Pada saat ini, Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya dan melemparkan ledakan bintang. Sinar tombak sebesar gunung menghantam sinar pedang. Begitu cahaya tombak itu mengenai cahaya pedang, cahaya itu meledak dan berubah menjadi kekuatan penghancur tak berujung yang menyapu bersih. Akan tetapi, kekuatan penghancurnya segera diimbangi saat pedang cahaya menebas ke bawah.
Kekuatan agung menyerbu ke arah Lu Ming. Tubuhnya bergetar hebat dan ia terpaksa mundur ribuan mil. Ki dan darahnya bergejolak dan sedikit darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Lu Ming terluka. Para teladan dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut semuanya tampak khawatir. Lu Ming bukan tandingan Yuan Yu. Jika Yuan Yu mengalahkan Lu Ming, mereka hanya bisa melarikan diri. Dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia hanya bermimpi jika dia pikir dia bisa melawan Yuan Yu. Duan Jiang mencibir dengan nada meremehkan. Di luar formasi, Raja Surgawi 9 Pedang juga mengungkapkan senyuman. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Apakah ini kebangkitan kedua dari faktor kekuatan surgawi asal? Lu Ming bergumam. Kebangkitan kedua dari faktor kekuatan surgawi asal membuat kekuatan surgawinya menjadi lebih mengerikan dan kuat. Kekuatan surgawi semacam ini, meskipun dia tidak menggunakan keterampilan surgawi atau teknik rahasia apapun, hanya kekuatan surgawi saja yang sangat kuat. Kekuatan penghancurnya sangat mengejutkan dan dapat menghancurkan segalanya. Baru saja, tebasan elementalis itu langsung menembus berbagai teknik Lu Ming. Sungguh luar biasa. Jika kau hanya punya sedikit kekuatan ini, pergilah ke neraka. Pedang luar angkasa. Mati, Yuan Yu berteriak dingin. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menebasnya. Asyik. Cahaya pedang berwarna putih keperakan itu sangat menakutkan. Cahaya itu menebas Lu Ming dengan kecepatan yang tak tertandingi. Pada saat ini, Lu Ming merasa seolah-olah ruang di sekitarnya sedang dipadatkan. Bahkan jika dia ingin menghindar, kecepatannya akan sangat berkurang. Menghadapi pedang ini, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Mari kita coba kekuatan pintu dominasi. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Dan EBSP, dia tidak ingin menyingkap pintu dominasi, tetapi jelas bahwa jika dia tidak menggunakannya sekarang, dia bukanlah tandingan pihak lainnya. Keluarlah dari pintu dominasi. Buka, Lu Ming berteriak dengan suara rendah. Dia mengedarkan energi surgawinya dan sebuah pintu batu kuno muncul di atas kepalanya. Sekarang, pintu dominasi, Lu Ming sudah cukup matang. Pintu dominasi, itu sangat kokoh, seperti pintu kuno yang telah melintasi ruang dan waktu. Dan EBSP, begitu gerbang dewa muncul, ia mulai memancarkan riak-riak yang menakjubkan. Menekan, Lu Ming melambaikan tangannya dan pintu dominasi itu terbang keluar. Tingginya ratusan ribu kaki dan memancarkan cahaya ungu kemasan. Pintu itu menghantam cahaya pedang Yuan Yu. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya bilah pedang berwarna putih perak menebas pintu penguasa. Keduanya bergetar hebat, menciptakan gelombang energi tak berujung yang menyapu ke segala arah. Ledakan. Kemudian, cahaya bilah pedang berwarna putih perak itu pecah, dan pintu tuan pun ikut terhempas. Kamu, bagaimana mungkin? Yuan Yu meraung kaget. Dia telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam gerakan itu tadi. Dia ingin membunuh Lu Ming dengan satu gerakan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lu Ming akan mampu menghalanginya dan Lu Ming baik-baik saja. Dia bukan satu-satunya. Orang lain yang melihat kejadian ini semuanya tercengang. Ternyata Lu Ming masih punya kartu truf. Banyak orang bergumam, dan lebih banyak lagi orang yang terkejut. Lu Ming memiliki begitu banyak cara sehingga hal itu mengejutkan. Bab 3142, mengalahkan Yuan Yu. Lagi, ayo, teriak Lu Ming sambil melangkah ke udara dan menuju ke arah Yuan Yu. Pintu dominasi, mengikutinya dari dekat, memancarkan cahaya yang menyilaukan saat terus melesat ke arah Yuan Yu. Merusak, matilah. Teriak Yuan Yu. Pedang di tangannya melayang di udara, dan tangannya terus membentuk segel. Asyik, pedang pertempuran itu bergetar, dan cahaya pedang membumbung tinggi ke langit. Kemudian, pedang itu langsung terbang keluar dan menebas pintu dominasi. Ini adalah teknik berkendara dengan pedang, dan kekuatan serangannya sungguh menakjubkan. Asyik, pedang itu menghantam gerbang dominasi, menimbulkan suara logam beradu dan percikan api beterbangan ke segala arah. Namun, gerbang dewa tidak terluka. Sebaliknya, bilah pedangnya terpental. Setelah pedang itu terlempar, ia berbelok dan terbang melewati pintu dominasi, menuju ke arah Lu Ming. Dia ingin melewati pintu dominasi dan membunuh Lu Ming secara langsung. Namun, Lu Ming sudah menduga gerakan ini. Pintu dominasi berkelebat dan kembali ke atas kepala Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan, terus menyerang pedang itu. Dentang. Pedang pertempuran itu terus-menerus dilempar. Kemudian,
Terdengar suara mendesing dari gerbang dewa dan keluarlah kekuatan hisap yang mengerikan. Pintu dominasi itu hanya memiliki satu rangkai yang terbuat dari batu. Bagian tengahnya kosong dan gelap gulita. Pada saat ini, area yang gelap gulita itu mulai berputar, seperti lubang hitam pekat. Kekuatan hisap yang mengerikan segera menyelimuti pedang itu. Pedang itu bergetar, tetapi terhenti oleh kekuatan hisap dan tidak bisa bergerak. Ledakan. Kemudian gerbang penguasa menyerang Yuan Yu. Ekspresi Yuan Yu berubah. Dia kehilangan pedangnya, jadi dia segera mengeluarkan pedang lain dari cincin penyimpanannya dan menebasnya. Saat cahaya bilah pedang mengenai gerbang dominasi, gerbangnya hanya bergetar, tetapi cahaya bilah pedangnya hancur. Lu Ming terus mengendalikan pintu dominasi untuk membombardir Yuan Yu. Yuan Yu hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melawan. Mereka berdua benar-benar bertarung antara yang kuat dengan yang kuat, terus-menerus bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan mereka meluap-luap. Namun, dalam hal kekuatan serangan, keduanya serupa. Namun, daya isap dari gerbang dewa telah sangat memengaruhi kinerja Yuan Yu. Ia harus menggunakan kekuatan surgawi untuk menahan daya isap tersebut. Setelah belasan gerakan, Yuan Yu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Yuan Yu perlahan-lahan mulai kalah dan terpaksa mundur. Tubuhnya sedikit gemetar, dan jelas bahwa dia berada di bawah tekanan yang besar. Siapapun yang melihat kejadian ini tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya. Yuan Yu benar-benar kalah. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu mengerikan. Dewa Langit tingkat ke-7, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu? Skill rahasia asal. Itu skill rahasia asal. Di luar formasi, bila 9 Raja Surgawi meraung tak percaya. 9 pedang Raja Surgawi telah menjelajahi langit berbintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah melihat semua jenis badai dan gelombang. Namun, pada saat ini, dia tidak dapat menahan gejolak di hatinya dan telah benar-benar kehilangan ketenangannya. Dia tahu bahwa Lu Ming sedang menggunakan keterampilan rahasia asal. Sebelumnya, ketika Lu Ming dikepung oleh Duan Jiang dan yang lainnya, ia telah jatuh ke dalam kondisi hidup dan mati dan memahami teknik rahasia asal. Namun, pada saat itu, ia baru saja memahami pintu dominasi, dan itu samar-samar terlihat. Setelah satu serangan, itu telah tersebar. Oleh karena itu, Raja Surgawi 9 pedang dan yang lainnya tidak mengenali bahwa itu adalah teknik rahasia asal. Akan tetapi, sekarang Lu Ming terus-menerus menyerang, Raja Surgawi 9 pedang itu secara alami dapat mengenalinya dengan pengetahuannya. Apa? Rahasia asal-usul. Surga. Mendengar perkataan Raja Surgawi 9 bilah, banyak orang berseru tak percaya. Mengapa begitu banyak teladan memasuki formasi dan bertarung sampai mati? Itu untuk memperjuangkan kekuatan suci Pearl dan membangkitkan keterampilan rahasia asal. Orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya membangkitkan keterampilan rahasia asal. Yuan Yu adalah seorang jenius. Ia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal untuk kedua kalinya di tingkat pertama alam Dewa Raja. Ia dapat dikatakan memiliki bakat yang menakjubkan, tetapi ia masih memiliki jalan panjang sebelum ia dapat membangkitkan teknik rahasia asal. Dia ingin mendapatkan manik asal kekuatan suci untuk membangkitkan keterampilan rahasia asal. Tetapi sekarang, Lu Ming tidak melakukan apapun dan dia telah membangkitkan keterampilan rahasia asal. Dewa Langit tingkat ke-7 tidak hanya membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal, tetapi juga teknik rahasia asal. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Dia hanyalah orang aneh, monster, keajaiban. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya orang-orang ini. Hahaha, bagus. 9 Raja Surgawi yang absolut juga terkejut pada awalnya, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan tertawa. Kali ini, 9 istana Raja Surgawi yang absolut benar-benar menghasilkan seorang jenius seperti itu. Dia pasti akan bersinar selama konferensi Akademi Suci Kerajaan yang hampa dan bahkan mungkin dihargai oleh Kaisar yang suci. Adapun para ketua klan dan ahli dari 3 klan besar, klan Jin, klan manusia bersayap, dan klan Qin, ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Banyak jenius dari 3 keluarga bangsawan besar telah tewas di tangan Lu Ming. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Semakin kuat Lu Ming, semakin khawatir mereka. Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkan bocah nakal ini. Para kepala keluarga bangsawan semuanya memiliki pemikiran yang sama. Di dalam formasi itu,
pertempuran terus berlanjut. Lu Ming dan Yuan Yu saling bertukar lebih dari 10 jurus. Yuan Yu akhirnya tidak tahan lagi dan pedangnya terlempar. Di bawah tekanan hebat dari pintu dominasi, tubuh Yuan Yu bergetar hebat dan dia terlempar seperti bola meriam, memuntahkan darah. Membunuh. Lu Ming berteriak dan terus mengendalikan gerbang tuan untuk membombardir Yuan Yu. Dan EBSP, matilah. Yuan Yu meraung, tangannya bagaikan bilah pedang saat ia mengirimkan cahaya bilah pedang ke gerbang dewa. Namun dengan tubuh dan tangannya yang terluka, dia tidak dapat menghalangi gerbang dewa. Setelah ledakan keras, Yuan Yu menjerit dan terpental. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Telapak tangannya meledak, dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Pemandangan yang mengerikan. Lu Ming, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Lain kali, aku akan membalasmu 10 kali lipat. Yuan Yu berteriak sebelum berubah menjadi bilah cahaya dan terbang menjauh. Kecepatannya sangat mencengangkan, dan ia menghilang tanpa jejak setelah beberapa kilatan. Yuan Yu sebenarnya telah melarikan diri. Lu Ming tidak mengejar. Faktanya, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengejar sekarang. Dan EBSP, lagi pula, dia baru saja memahami gerbang dewa, dan setelah pertarungan dengan Yuan Yu, dia merasa seperti akan kehilangan kendali. Kalau saja Yuan Yu mampu bertahan sedikit lebih lama, dialah yang akan kalah. Dia mengedarkan kekuatan sucinya dan pintu guru di atas kepala Lu Ming menghilang. Lu Ming melangkah maju dan muncul di langit. Dia meraih mutiara asal kekuatan surgawi di tangannya. Kemudian, Lu Ming ingin memasukkan manik-manik asal kekuatan surgawi ke dalam cincin penyimpanan tetapi dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa manik-manik asal kekuatan surgawi tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini mungkin? Para teladan dari rumah Raja Surgawi 9 Bilah sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Yuan Yu benar-benar dikalahkan oleh Lu Ming. Mereka bahkan tidak pernah membayangkan kejadian ini. Adapun Zhao Mo, pemimpin keluarga Wu, dan yang lainnya, mereka menghela napas panjang lega. Perasaan mereka juga sangat rumit. Mereka sangat menyadari betapa kuatnya Yuan Yu. Sebelumnya, Yuan Yu dengan mudah menghancurkan tokoh utama keluarga manusia bersayap itu dengan satu gerakan. Namun, Lu Ming mampu mengalahkan Yuan Yu. Bukankah ini berarti kemampuan Lu Ming dapat dengan mudah menghancurkan mereka juga? Dewa Langit tingkat 7 dapat dengan mudah menghancurkan mereka dalam hal kekuatan tempur. Jika seseorang mengatakan ini kepada mereka sebelumnya, mereka pasti akan mengejeknya.